slide-nya kebanyakan kode, jadi bisa dibuka langsung kalau kurang jelas. Kebetulan saya nyiapin. Kebetulan juga modelnya lagi kayak gini, jadi bisa dibuka sendiri kalau kurang jelas. Di samping presentasi, kode di slide ini juga tersedia di sini, jadi bisa dioprek-oprek sesuka kalian dengan print scaling atau Python debugger. Langsung aja. Apa sih SQL Alchemy itu? It's not just like ORM, tapi dia juga punya lower level part disebut SQL Alchemy Core. SQL Alchemy Core ini biasanya dipakai untuk scripting database kecil-kecilan. Jadi ya kalau kita pengen bikin script yang bicara ke database pakai Python, bisa menggunakan SQL Alchemy Core. SQL Alchemy juga menyediakan antarmuka yang konsisten ke hampir semua database available, Firebird, MySQL, Postgres. Jadi kita nggak usah ngapalin DB API buat setiap database, kita cukup pakai SQL Alchemy. SQL Alchemy juga memberikan kita SQL abstraksi dalam bahasa Python. Sehingga kalau kita pengen bikin query yang kompleks dan programmable, biasanya kan kita sambung menyambung string, ya kan? Tapi kalau dengan bahasa Python abstraksi SQL di SQL Alchemy, kita bisa lebih nyaman membuatnya. SQL Alchemy juga is non-opinionated, jadi dia tidak memberikan asumsi tentang desain table database kita. Jadi hampir semua keputusan ada di tangan kita. Jadi kita harus menyediakannya itu ke SQL Alchemy. Contohnya seperti di Django kita dapat ID otomatis, padahal di SQL Alchemy itu sama sekali harus kita nyatakan secara eksplisit. Terus yang terakhir ini agak lucu juga. Jadi this month Git, ada yang belum tahu GitHub? Tahu semua kan GitHub? Jadi GitHub itu kayak memberikan tip ke open source developers. Jadi misalnya saya suka dengan kerjaan si A, saya kasih dia $50 setiap minggu. Awalnya itu sumbangan maksimal yang bisa diberikan oleh GitHub yang $50. Tapi ada sebuah company yang berusaha ngakalin API-nya GitHub, memodifikasi HTTP post request, pengen ngasih $100 ke yang bikin SQL Alchemy, saking bagusnya gitu. Jadi akhirnya yang punya GitHub juga ya udah deh, naikin aja jadi $100. Jadi seperti itu. It's that awesome. Jadi SQL Alchemy ada dua bagian, yang pertama ORM dan Core. ORM ya Python object seperti biasa, nanti diatur oleh session, akan kita bahas nanti. Core terdiri SQL Alchemy Core terdiri dari schema atau types, yaitu database construct dalam bahasa Python seperti tables, column, foreign key, dan lain-lain. SQL Expression Language ini untuk kita bicara SQL dalam bahasa Python. Yang tadi saya bilang, kita tidak perlu sambung menyambung string untuk mengkonstruksi sebuah query yang kompleks. Di sebelah sini ada engine, itu yang mengatur koneksi ke database. By default dia ada connection pooling, jadi 5 connection kalau nggak salah di pooling. Dan dialect. Jadi setiap kita memberikan query ke SQL Alchemy, dia akan menerjemahkan ke dialect yang sesuai dengan database yang dipakai, karena tidak semua database mempunyai dialect yang sama, dialect SQL yang sama. Contohnya ini adalah SQL Alchemy Core. Jadi pertama kita membuat metadata. Bisa diibaratkan metadata itu adalah kumpulan table-table dalam suatu database. Di sini kita membuat dua buah table, users dan post, dengan construct table. Argumen pertama itu nama table di database-nya. Argumen kedua metadatanya, sisanya adalah kolom-kolomnya. Saya rasa kolomnya sudah tidak perlu penjelasan ya, karena sudah cukup umum. Label, unique, primary key. Di sini juga ada default dan server default di bawah. Default mungkin mirip yang di Django. Jadi kayak kalau tidak diisi, akan diisi default dari Python side. Sebenarnya yang di server default dari database server. Jadi contohnya di sini function now. Jadi kalau kosong, maka SQL Alchemy akan mengeluarkan statement untuk mencari fungsi tanggal sekarang, tapi sesuai dengan bahasa database yang ada. Kalau SQLite mungkin date time, kalau MySQL now kan begitu. Setelah kita mendefine dua table tadi, kita bisa menciptakannya dengan mengemit
create statement ke database dengan users.create, post.create, dan dengan engine dipass sebagai argumen. Untuk singkatnya kita bisa meng-create semua database dengan create all, dan untuk mendrop juga bisa dengan drop all, dan drop per table. Ada satu operasi khusus buat metadata, jadi kita bisa langsung bind ke engine. Kalau kita bind ke engine metadata ini, maka hampir semua operasi, mostly atau hampir semua itu tidak perlu meng-pass engine lagi. Jadi metadata sudah tahu kemana dia akan mengeksekusi query-nya. Terus format ini contoh format mengeksekusi query, itu adalah engine. Jadi execute query string. Di situ bisa kita lihat support SQL statement, SQL query biasa. Yang kedua dengan prepare statement, jadi nanti disubstitute X dengan Y-nya. Yang kedua dengan format dengan konstruksi teks di SQL Alchemy. Ini mirip kayak yang di nomor 2, tetapi dia database agnostik. Yang di bawah kita menggunakan SQL expression language di SQL Alchemy. Jadi table itu kita punya table, kita select, SQL Alchemy akan memberikan select statement buat data tersebut. Demikian juga dengan insert, lalu kita open keyword argumen. Setiap eksekusi ini akan mengembalikan sebuah instruksi objek. Itu bisa diibaratkan sebagai abstraksi dari DB cursor kalau kita menggunakan traditional connection. Traditional result proxy bisa ada bermacam-macam atribut yang bisa diakses. Ya itu ya yang memiliki yang baru diinsert, param yang baru diinsert, ada yang diupdate. Fetch all, jadi kalau kita select banyak hal, kita akan dapatkan list row objek. Fetch one dan first return single row proxy object. Nanti akan kita lihat. Wah ini ya seperti yang saya bilang, kalau yang ingin melihat jelas bisa di site di situ. Jadi kalau untuk insert, kita engine.execute users insert dengan keyword argumen. Tadi kan ada ID, name, sama join ya. Jadi kita pas aja yang name, yang nggak bisa null. Yang di atas itu eksekusi untuk menginsert satu statement, yang di bawah multiple statement insert sekaligus. Yang di berikutnya adalah select, cukup simple. Yang pertama itu users.select, mereka akan SQL Alchemy akan men-select semua kolom dan database. Sementara yang kedua, kita milih hanya mengembalikan kolom name dan join. Yang ketiga filter, jadi select dan memilih username sekian, fetch one. Yang di bawah juga mirip dengan di atasnya, tetapi hanya satu kolom saja, tidak semua kolom di database. Cukup jelas. Agak perlu didemokan sekarang atau nanti saja? Masih banyak ininya. Sekarang join. Post.join users, ini explicit join dan akan mereturn semua kolom dari host dan user. Query kedua juga mirip, tapi hanya mengembalikan beberapa kolom saja. Sementara kolom ketiga itu implicit join, jadi ya bukan A join B on, tetapi dua buah table where sekian, jadi nggak SQL-nya nggak pakai join. Sekarang menggunakan mengkonstruksi table yang sudah ada, dan kita nggak define seperti yang di depan tadi, yang table kolom sekian-sekian. Anggap saja kita sudah ada proyek yang sudah ada seperti dari PHP, Django, atau Rails. Kita pengen melakukan scripting ke database yang sudah ada. Kita bisa membuat sebuah metadata baru, lalu .reflect engine ke database tersebut. Nanti di metadata.sorted_tables, semua table-table di situ sudah ada. Jadi kita bisa melakukan operasi-operasi seperti ini. Jadi kalau punya table user, kita bisa eksekusi ini. Jadi yang SQL Alchemy akan membuat construct table-nya untuk kita. Kalau di atas kita mereflect semua table dan database sekaligus. Kita juga bisa mereflect secara individu dengan construct table seperti tadi. Argumen pertama adalah nama table yang ingin kita reflect. Argumen kedua adalah metadatanya. Tapi sekarang kita tidak mendefine kolom karena kolomnya sudah ada di database. Kita menyebutkan autoload true.
Untuk yang sudah bind ke engine kita cukup auto load dulu, tetapi kalau yang belum kita ini kurang ya, auto load with engine. Ya, sekarang kita ke ORM. Ada yang tahu data mapper dan active record? Jadi kalau active record itu seperti Rails atau saya kurang tahu Rails, tapi yang pasti Django ya. Jadi Django. Jadi kalau Python class di Django user itu merepresentasikan user table dan user domain models di aplikasi kita. Jadi user itu harus bisa bertanggung jawab untuk save dirinya ke database kan. Kalau di ORM data ya, dengan pola data mapper tidak demikian adanya. Session menghandle semua koneksi ke database dan membedakannya untuk kita. Python object di SQL Alchemy hanyalah sebuah Python classes yang dimap ke yang sudah dimap ke table construct. Jadi bayangkan sebuah Python object, Python class bla bla bla, lalu kita map itu ke sebuah table yang tadi kita sudah define di awal. Itu disebut manual atau classical mapping. Kita bisa juga seperti Django dengan menggunakan declarative base. Jadi kita membuat satu Python class, di situ sudah merepresentasikan kolom-kolom dan object relation. Ini akan kita lihat. Sebelumnya kita akan membicarakan tentang session. Jadi di database SQL Alchemy kita harus membuat session untuk membicarakan database. Kita bikin 3 base ke atas itu untuk membuat sessionnya. Di situ session maker bind ke engine ya, bind sama dengan engine. Lalu kita bikin sessionnya. SQL Alchemy juga menganut unit of work. Pernah nggak sih kita bikin aplikasi Django terus ya nggak harus Django sih, pokoknya yang dimana prosesnya cukup rumit sehingga kita harus ubah ini save, terus ubah objek A, B, save, ubah objek C, save sesuai dengan urutan dependensinya, begitu kan? Cukup sering SQL Alchemy sudah mengatur itu semua. Jadi kita biasanya bikin session, kita ambil objek-objek dari row atau kita bikin dari objek, kita modifikasi itu semua, dan kita langsung commit. Itu akan semua di commit dalam satu transaksi ke database oleh SQL Alchemy. Tinggal beres. Kalau seandainya ada seperti tadi interrupt dependency, SQL Alchemy akan mengatasinya. Ini sebenarnya kurang mewakili, tapi ya sekalian memberikan gambaran bagaimana ORM kerja di SQL Alchemy. Kita membuat user, anggap saja ya post dan user ini mirip dengan yang format table-nya seperti yang telah kita bahas di awal. Kita membuat user satu, lalu memasukkan user tersebut beserta yang lain-lainnya ke session dengan add all. Lalu kita ambil satu user, yaitu Hank, kita delete satu si Hank, kita ubah name si Walt menjadi Heisenberg, kita bikin sebuah post baru dari Walt, kita tambahkan post itu ke dalam session. Nah, terus SQL Alchemy juga punya sesuatu hal yang disebut identity map. Jadi kalau di Django itu user objects get satu primary key, itu kan kita punya satu objek di memori yang merepresentasikan satu row di database. Tapi begitu kita melakukan hal yang sama, user objects get sama dengan satu PK-nya, kita mempunyai 2 objek di memori yang merepresentasikan satu buah row di database. SQL Alchemy tidak demikian. Kita lihat kan P itu usernya Walt, begitu P.user is Walt itu terus di Python kan is itu identity map, jadi hanya ada satu objek di database. Ini katanya sih banyak orang-orang yang udah biasa di Django ke SQL Alchemy jadi aneh, yang udah biasa SQL Alchemy jadi aneh. Mungkin ini bisa jadi ya peringatan begitu. Setelah ini dimasukkan dan diubah-ubah di session, kita bisa melakukan session commit untuk membilang ke database bahwa kita sudah mau perubahan ini dibikin permanen. Setelah di commit, kita masih bisa mengakses, kita mau mengubah nama lagi. Mau mengubah lagi, kita tidak perlu, si session sudah tahu si Walt ini sudah berada di dalam dirinya, jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, cukup ubah nama Walt, kita bilang session commit lagi. Si session tahu, wah yang berubah cuma Walt aja, si Walt bakal di save ke database.
mencoba bikin Python object yang tadi, post dan user. Jadi kita bikin dua buah kelas, post dan user. Lalu kita map dengan fungsi mapper. Argumen pertama itu adalah kelas Python-nya, argumen kedua adalah database table yang tadi di awal kita sebut, dan sebuah properties. Properties ini buat seandainya kita sudah memap, Python class di sini hanya memiliki atribut-atribut field di database. Sementara kan kalau kita mau post kan punya user ID, kita mau post.user juga kan, post.user itu objek dari user ini, maka kita bilang di kelas post kita bikin atribut user dengan sebuah relationship ke user. Perlu juga dilihat bahwa the second argument di sini post ini adalah table. Table itu bisa kita buat sendiri dengan seperti tadi di awal dengan table construct, atau kita bisa menggunakan reflection autoload. Jadi dengan ini saja kita sudah bisa menggunakan ORM buat existing database, karena kita bisa menggunakannya untuk database yang sudah ada. Di properties dan relationship masih banyak opsi-opsinya, jadi kayak event loading dan segala macam bisa diatur. Ini lebih singkat ketimbang yang tadi classical mapping. Jadi kita define satu Python class itu sudah mencakup data-data di kolom di database beserta objek relationship antar sesamanya. Kita sama kayak kemarin ya, sama kayak sebelumnya. Sama kayak sebelumnya, jadi ID, name, dan join, post juga sama seperti yang tadi di awal. Tapi kita sekarang sama kayak tadi juga di classical mapping, kita mendefine user supaya menunjuk ke kolom user. Nah, mungkin kita setelah melihat ini kayaknya banyak yang diketik gitu kan kita mau save typing kan. Jadi kita SQL kami juga memberikan cara untuk kita membuat default sesuai dengan kemauan kita. Cara pertama adalah membuat custom base class. Jadi kalau di sini kita kan user dan post inherit dari base kan. Kalau di custom base class kita bikin base baru, dia bikin, kita ubah. Di sini kita bandingkan. Di sini mereka punya nama table name user dan post. Di sini kita mau otomatis deh table name semua class name kita ubah. Terus semua table kita punya ID, integer primary key, dan semua table juga punya timestamp. Itu kalau kita mengubah custom base class, maka kita mengubah semua model kita. Terus yang kedua dengan cara mixin, kita mau kita mau sebuah objek itu dimiliki sebuah owner. Jadi setiap objek yang memiliki owner yang ada foreign key ke user ID, kita tambahkan user ID sebagai foreign key dan sekaligus .user objeknya. Kebayangkan? Nah, jadi setelah kita membuat base kayak begini, kita bilang declarative base dengan override custom base class, kita hanya bikin dua hal itu saja, name dan content ke dalam Python objek kita. Oke, sekarang ini mirip kayak yang di awal, jadi mereflect sebuah table yang sudah ada di database, bukan kita yang mendefine, tapi bukan ke SQL Alchemy Core, tapi ke SQL Alchemy ORM. Di sini kita bikin base baru juga, yaitu default reflection. Kayaknya udah cukup self-explanatory, jadi table name yang kita pengen reflect apa, dan kelas Python-nya juga inherit dari base yang baru tersebut. Nah, seperti biasa, object relationship kita basic define sendiri karena harus eksplisit. Setelah prepare dieksekusi, maka kelas user dan post ini bisa kita pakai buat menggunakan koneksi ke database yang sudah ada. Biasanya web developer agak sulit untuk menentukan. Tadi kan ada session kan, untuk menggunakan session itu kita kapan dia dibikin, kapan dia ditutup. Jadi di
biasanya kalau web developer itu biasanya kalau web request session dibuka di awal web request, ditutup di akhir web request. SQL Alchemy juga memiliki beberapa helper di beberapa framework. Flash SQL Alchemy menyediakan scope session buat per request. Saya juga belum tahu banyak ya, saya juga cuma belum pernah pakai, tapi katanya begitu dan menyediakan beberapa convenience. Zob SQL Alchemy juga menyediakan scope session, tapi yang perlu diwaspadai dia mendelegasikan transaksi manajemennya ke transaction module. Jadi instead of session.commit kita bilang transaction.commit. Tapi semua hal tetap ditambahkan ke session. Hanya commit, rollback, abort sama itu yang ke transaction. Terus ada juga pyramid transaction management. Itu cuman memastikan bahwa session akan dibuat di awal request dan ditutup di akhir request buat pyramid transaction. Ya, ini hanya sekedar reference. Ini introduction tutorial dari yang bikin SQL Alchemy. Ada source code-nya, ada handout di situ juga di source-nya, ada slides, ada videonya juga. Terus dia juga pernah ngasih talk tentang hand-coded application. Di sini dia benar-benar membuat kompleks query. Terus bagaimana dia kurang setuju dengan generic relationship di Django, dan bagaimana sih kalau dia harus membuat generic relationship di SQL Alchemy kayak gimana. Ini ada di hand-coded app. Dan dia juga banyak memberikan talk di PyCon. Di sini juga ada Armin. Jika ada yang akrab dengan Django mungkin bisa dibaca SQL Alchemy NU. Di situ dia cukup user friendly buat Django user. Dan ini yang paling baru, SQL Alchemy is awesome. Itu juga talknya, slide-nya kebanyakan codingan, jadi saya baca juga nggak ngerti juga. Terus ya ini Brian terus nggak begitu, dia lebih cenderung bicara tentang database ketimbang SQL Alchemy, tapi patut disimak juga. Ya, sekian dari saya. Atau mau demo atau pertanyaan? Demo. Ya, demo yang mana maunya? Ya, jadi saya sudah nggak kelihatan ya. Jadi saya sudah menyediakan codingan buat semuanya. Jadi kalau seandainya ada yang mau didemokan, bilang stop. Jadi mungkin saya mungkin perlu mengasih tahu ini ya. Jadi di sini kita udah bikin insert post ya. Insert post, terus kita mengambil semua user dari itu kan, dari table user. Kita akan melihat apa yang di-return oleh SQL Alchemy. Oke, kita sudah mengambil all user ya. Kita mengambil semua user dari table, name-nya saja dan join-nya saja. Jadi kita akan coba nggak bisa ya. Ini hasilnya seperti ini nanti, list dari all user. Kita akan ambil satu saja. Ini list of row proxy yang tadi saya bahas. Kita ambil satu saja. Ini single row proxy. Jadi kita kasih variable foo ini apa sih? Row proxy itu kita bisa akses foo.null. Dia akan mengambil yang index di depan seperti sequence di Python. Bisa juga akses lewat name-nya, nama kolom. Bisa juga mengakses lewat jadi ada banyak cara untuk mengakses row proxy. Does it allow you to assign as well? And would that automatically turn into an SQL put, or you can read right now, but could you also assign
new values to name, like nama baru. Bisa update nggak? Oh gitu. That would be cool. You mean by updating the list, you mean pushing the I list kind of up? forget the update method, but I'll try to Oh, okay. look it up. Kalau nggak salah sih dari Aslinya sih tinggal assign doang ya. Assign habis tinggal save. enggak, ini kita nggak pakai ORM kan, kita pakai bener-bener SQL Unicode, jadi nggak. Ini full dan JOP berarti users, kalau nggak salah nih ya, users. User update, bla bla bla, kita ubah name-nya. Keyword argument. Hah? Kalau ini sendiri. Update users. Tablet semua. Usernya belum. Ganti namanya. Oh, maksudnya di punya ini bukan di. Di full-nya, di full. I don't know. That's okay. No, nggak boleh. Jadi bener-bener kayak DB kursor. Jadi kan bener-bener nggak. Kalau mau operasi seperti ganti nama gitu-gitu kita ke ORM. Ada lagi yang pengen di coba-coba? Reflection. Oke. Coba lagi ya. Version yang core atau yang ORM? Dua-duanya boleh. Jadi kita cari di mana itu. Di sini saja. Jadi kita sudah punya users di sini, sebuah table users. Lalu kita ingin buat table baru kan. Kita lihat dulu. Nanti aja. Tunggu. Ada kesalahan teknis. Terlalu banyak breakpoint.